biar jadi penerus ulama ya, jadi kiai semua, amin. Jadi jaka kiai jaka lalana kemana-mana nggak pakai celana. Yang luar biasa, sorenya mati, malam ngobrol sama kita. Bapak jangan kalah sama ini, aku baca ayat Bapak sambungin ya. Yang malu-malu ini, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu jangan malu-maluin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun segenap para alim ulama, para asatid, para masyayikh, para ajengan, para mubaligh, terkhusus Bang Marzuki beserta seluruh jajaran panitia, segenap pejabat pemerintah setempat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mairin. Nah, ini tahu-tahuan ma'erot. Bapak Ibu, adik-adikku, jamaah sekalian. Bercanda. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita hadir bersama dalam memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita berharap dari peringatan Maulid ini semoga ibadah kita semakin meningkat. Amin. Mudah-mudahan jadi anak-anak soleh dan solehah, biar jadi penerus ulama ya, jadi kiai semua, amin. Jadi jaka kiai jaka lalana kemana-mana nggak pakai celana, pakai sarung terus. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap panitia. Alhamdulillah malam ini Al-Fakir atas nama Ihya Ulumuddin mendapat kehormatan diundang sekaligus diminta untuk ceramah. Mohon maaf kepada para guru, para sepuh, bukan maksud menggurui yang lebih alim, lebih pintar, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Menurut pensyarah kitab Aqidatut Thahawiyah Imam Ibn Aizal Hanafi bahwa cobaan dan rintangan itu bermuara kepada dua fitnah. Yang pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Apa Bu? Biasa aja keles. Ya. Fitnah syubhat itu adalah kerancuan-kerancuan agama.
di mana menurut Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah bahwa salah satu penyebab terjadinya fitnah syubhat ini adalah lemahnya iman seseorang, sedikitnya ilmu agama yang dimiliki, niat yang rusak, kemudian hawa nafsu yang diperturutkan. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Fitnah ini lebih bahaya daripada fitnah syahwat. Karena fitnah ini dikemas dengan nama Islam, berlabelkan syariat, kemudian menggunakan dalil Quran dan Sunnah. Untuk apa? Untuk mengukuhkan agar supaya orang tertarik sehingga dapat mengikuti apa-apa yang menjadi pemikiran sesat mereka. Inilah yang kita khawatirkan, dan ini sudah banyak terjadi. Betul? Betul? Na'udzubillah min. Dan bahayanya fitnah syubhat ini, pertama berkaitan dengan dalam bidang akidah. Bahayanya syubhat dalam akidah, muncul berbagai macam kemusyrikan, muncul berbagai macam aliran, paham-paham yang menyesatkan. Kalau dulu ada yang namanya aliran Mu'tazilah, ada Syiah, bahkan Syiah ini sudah berkembang di Indonesia begitu pesat. Kemudian ada paham Qadariyah. Kalau sekarang muncul nabi-nabi palsu, ada nggak? Beberapa tahun yang lalu viral nabi-nabi palsu di Indonesia. Betul? Ada Mirza Ghulam Ahmad dari India dengan Ahmadiyahnya. Ada nabi palsu Mossadegh sambar geledek. Tapak di Gunung Cisalak, pemain badminton. Selesai tapak ngaku jadi nabi, Mossadegh sambar geledek. Ada lagi nabi palsu dari perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, namanya Tuginin. Ya, ini sudah banyak bermunculan berbagai macam paham aliran yang menyesatkan akidah kita. Betul tidak? Bahkan sekarang ini Wahabi sudah merajalela. Paham Wahabi di negara kita ini. Sehingga mereka mengatakan bahwa segala amalan kita orang NU itu dianggap bid'ah sesat. Maulid Nabi dianggap bid'ah sesat. Pokoknya peringatan hari besar Islam dianggap bid'ah sesat. Orang mati ditahlilin dianggap bid'ah sesat. Padahal penting orang mati ditahlilin. Betul kagak? La tahlil itu kan halala yuhallilu tahlilan. Kalimatnya bagaimana bunyinya? La ilaha illallah. Itu namanya kalimat tahlil. Masa orang mati ditahlilin sesat? Saya apa enggak? Dianggap sesat. Padahal tahlil itu penting. Kalimatut tauhid, kalimatut tahlil, kalimatnya la ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa siapa orang yang akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha, man kana akhiru kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya detik-detik dia akan dicabut rohnya oleh malaikat Israel, cabut bagian dalam. Detik-detik rohnya akan dicabut oleh malaikat Israel, dia ucap kalimat la ilaha, pasti masuk ya Muhammad. Maukah engkau aku bebaskan sepertiga umatmu dari neraka, atau engkau mau syafaat? Kau mau pilih yang mana ya Muhammad? Kata Nabi kita, aku pilih syafaat ya Allah. Kenapa? Dengan syafaat aku bisa bebaskan seluruh umatku dari neraka, dan aku berikan syafaat sehingga nanti bakal masuk. Alhamdulillah.
Ini semua kita umat Nabi dengan syafaat Nabi, karena rahmat Allah melalui syafaat Nabi, nanti semua bakal masuk, semua umat. Makanya Nabi menjadi orang yang paling sibuk nanti di padang mahsyar untuk memperjuangkan dan membela nasib kita umatnya. Karena setelah kita nanti pada mati, setelah tiupan sangkakala malaikat Israfil, begitu tiupan sangkakala berkumandang, bu, tiupan sangkakala malaikat Israfil, hancur semua, binasa isi alam dunia ini. Semua yang bernama hidup mati, yang bernyawa mati. Semua jagat raya ini hancur, air laut tumpah, gunung-gunung berterbangan. Itu ketika tiupan malaikat Israfil yang pertama. Manusia penuh ketakutan, lari sono sini, nggak mikirin anak, suami nggak mikirin bini, bini nggak mikirin suami, udah nggak mikirin siapa-siapa. Tetapi kita orang Islam nanti nggak bakal ngalamin kiamat. 40 hari sebelum kiamat terjadi, orang Islam serentak diwafatkan oleh Allah. Nanti yang bakal ngalamin kiamat cuma orang-orang kafir. Kita mah nggak bakal ngalamin kiamat. Enak nggak jadi umat Islam? Enak nggak? Beruntung nggak? Tapi kalau kiamat-kiamat kecil sudah banyak kita saksikan, betul kagak? Angin topang, gunung meletus, banjir melanda, tanah longsor di mana-mana. Angin puting, angin puting, angin puting. Ibu-ibu yang punya bayi, bayinya ditetein. Itu sekali netek tuh bayi, masya Allah, sekali sedot itu ibu dikasih Allah pahala 100 kebajikan. Itu sekali nyedot, nah, lah kan namanya bayi nggak sekali sedot, berapa udah pahala ibu. Makanya kudu ikhlas netein bayi. Itu baru bayi, belum berapanya bayi. Kudu lebih ikhlas lagi. Iya bang kagak? Iya kagak? Apaan bu? Itu namanya kiamat-kiamat sugro, kiamat-kiamat kecil. Terjadi tsunami yang lebih dahsyat dulu terjadi di Aceh tahun berapa? 2004. Lah bocah apa lagi ya? Saya hebat nih bocah. Tahu dia. Anak satu dia. 2004 tsunami begitu dahsyat. Masya Allah. Itu kiamat kecil. Kita pun semua nanti bakal ngalamin kiamat kecil kita. Apa? Kematian. Itu kiamat kecil kita yang setiap saat, setiap hari malaikat Israel selalu mengintai kita. Setiap hari 70 kali kita nanti bakal ngalamin kiamat kecil kita, yaitu datangnya kematian. Yang kata Nabi, datangnya mendadak. Mati itu sifatnya unik. Apa uniknya kematian? Coba lihat. Malam kita lihat asik tetangga kita, saudara kita, siapapun ngobrol, duduk berempat berlima, tertawa, bercanda, terbahak-bahak. Tahu-tahu pagi jiun. Ibu tahu jiun kagak? Darahnya innalillah. Bu, ini uniknya kematian. Malam kita lihat saudara kita, tetangga kita, orang tua, siapapun ngobrol, duduk berempat, berlima, berenam, bertujuh, tertawa, bercanda, terbahak-bahak. Tahu-tahu pagi mati. Biasa nggak? Biasa. Atau sebaliknya, sore ngobrol, bercanda, tertawa, terbahak-bahak, malamnya mati. Biasa. Yang luar biasa, sorenya mati, malam ngobrol sama kita. Itu pernah belum nemuin kayak gitu? Jangan memedi. Pemati, ini kiamat kecil yang nanti akan kita alami. Nah, setelah nanti kita semua mati, lalu tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua, semua makhluk dibangkitkan dari kuburnya. Ketika kiamat nanti yang tidak hancur, tidak mati, aras, lauhil mahfud, roh tidak bakalan hancur, kolam, tanah tidak bakalan hancur. Manusia nanti dibangkitkan oleh Allah, bangsa jin dibangkitkan Allah, binatang dibangkitkan Allah. Setelah tiupan malaikat Israfil yang kedua dibangkitkan. Setelah bangkit, untungnya orang beriman nanti begitu bangkit kita semuanya senang. Kenapa? Di sekitar kita dibangkitkan, udah ada orang tua kita, ada emak kita, ada engkong kita, ada bini kita, ada laki kita, ada anak kita. Itu untungnya jadi orang beriman. Begitu bangkit dari kubur, kita udah dikumpulin bareng-bareng sama keluarga kita. Enak nggak? Beda orang kafir, lari sono, lari sini bagaikan laron berterbangan. Bu, saling bertabrakan. Orang beriman begitu bangkit,
Enak banget lah ini, enak banget. Ada emak, ada bini, ada anak, ada keluarga. Enak nggak? Enak nggak? Tuh orang beriman. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar setelah dibangkitkan oleh Allah semua makhluk, kata Nabi Yusarun Nas Yaumal Qiyamah, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, hufatan dalam pakaian dalam keadaan nggak bercelana, nggak pakai baju telanjang, dalam keadaan tidak bersunat, semua kembali kayak asal, kagak pada bersunat. Lu kita di dunia bersunat, di sana dikumpulin kagak bersunat pak. Tuh. Dikumpulin nggak bersunat, semua telanjang, mau laki mau perempuan kayak telanjang, sampai Siti Fatimah tanya kepada ayahnya, ya ayah, bukankah nanti kita semua kumpul di padang mahsyar pada telanjang, apa nanti satu sama lain saling lihat-lihatan? Kata Nabi Muhammad, udah kagak sempet neng, boro-boro nget gituan, udah kagak sempet, udah kagak mau bagaimana ke bentuknya, mau gede mau kecil udah kagak dipikirin. Ibu, kenapa ketawa itu dia? Dimikirin. Udah kagak mikir? Nggak mikirin udah. Telanjang semuanya. Semua ketika itu yang dipikirkan keselamatan diri sendiri. Kita kumpul di padang mahsyar dalam waktu yang lama. Kalau orang kafir 50.000 tahun. Tapi lagi-lagi orang beriman nanti kumpul di padang mahsyar cuma setengah hari, dari Johor sampai asar doang. Alhamdulillah. Untung banget kita jadi orang Islam pun. Orang kafir 50.000 tahun diri di padang mahsyar. Sedangkan perbandingan hari di dunia dengan di akhirat beda. Satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Astagfirullah. Na'udhu. Tapi kita mah berdiri di padang mahsyar cuma setengah hari. Itu pun tergantung amal. Ketika diri di padang mahsyar nanti bu sengsara kita semua, bu menderita semua. Kenapa? Karena saking panasnya, ada yang kehausan, saking panasnya keringat bercucuran, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang seleher, ada yang sebahu, sedada, sepusar, sebetis, ada semata kaki, tinggal tergantung amal. Kehausan, kepanasan, dalam keadaan aus kita mau cari minum kemana, nggak ada yang jual minuman, warkop kagak ada, warteg kagak ada, Ramayana, Matahari, Alfamidi, Mool kagak ada, yang ada cuma matahari beneran. Semua menanti faslul qada, ketentuan dan keputusan Allah. Nanti para pembesar-pembesar yang ketika dulu di dunia, mereka ulama-ulama, para wali-wali, mereka adakan musyawarah. Begitu adakan musyawarah, kalau gitu kita menghadap kepada Nabi Adam. Nyok, kita ngadap, umat, nyok, rame-rame kita ngadap Nabi Adam. Nyok, rame-rame nyari Nabi Adam. Begitu ketemu, rame-rame ngomong. Apa kata umat ketika itu? Wahai Adam, anta abul bashar isfa' lana. Nabi Allah Adam, engkau bapak kami, bapak manusia, tolong beri kami syafaat, minta kepada Allah. Nabi Adam angkat tangan, nehi. Agak bisa, nggak bisa ngasih syafaat. Kenapa? Karena merasa malu sama Allah, pernah berbuat sesuatu yang kagak pantas. Jadi perlakuan Nabi Adam makan buah khuldi itu bukan merupakan kesalahan, Pak. Bukan ya, bukan merupakan kesalahan. Bagi para nabi itu satu perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan, bukan satu kesalahan, bukan satu dosa. Maka ketika Nabi Adam makan buah khuldi bersama Siti Hawa, mereka berdua zalim, Allah keluarkan dari sorga. Maka itu bukan merupakan kesalahan, tapi merupakan satu perbuatan yang tidak sepantasnya. Nabi-nabi maksum, dijaga oleh Allah, suci, bersih. Tidak ada satupun seorang nabi dan rasul yang lahir dari kemaluan emaknya. Semua nabi-nabi lahir sesar, nggak pernah lahir dari kemaluan emaknya. Semua sesar, semua nabi. 124.000 nabi. Ya bu, ya bu. Karena nabi-nabi maksum, dijaga oleh Allah. Nabi Adam nggak sanggup. Umat, boro-boro nolong kalian, aku sendiri dalam kebingungan.
Baru ini aku ngerasain Allah segitu murka. Aku malu karena dulu pernah melanggar larangan Allah, makan buah kuli. Aku tidak bisa memberi syafaat. Datanglah kalian menghadap kepada Rasul Allah yang pertama berdakwah dengan kalimat tauhid, Nabi Nuh alaihissalam. Ketika datang menghadap kepada Nabi Nuh pun tidak bisa memberi syafaat. Kenapa? Pernah berbuat salah. Apa salahnya? Dulu pernah mendoakan umatnya supaya ditimpa azab karena Nabi Nuh umatnya brengsek. Nabi Nuh umatnya membang. Nabi Nuh dakwah hidupnya hampir 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun. Dakwah setiap kali ceramah, la ilaha illallah. Itu umatnya tutup telinga pakai jari jemarinya. Bu, siapa yang kagak gedek orang ceramah nutup kuping? Gedek apa kagak? Bu, lagi ceramah ibu-ibu ngobrol aja kita rasanya gedek. Bagaimana Nabi Nuh lagi dakwah itu umat tutup telinga pakai jari jemarinya. Sekian lama dakwah umat kagak nambah-nambah. Bahasa Koreanya eta kene. Bahasa Koreanya eta kagak nambah-nambah. Masih mendingan sekarang jadi ustadz, baru jadi ustadz pengikutnya udah banyak. Mending sekarang mah Nabi Nuh dakwah sekian lama umat kagak nambah. Cuma 80 orang doang, ratusan tahun. Bahkan sambil gede gitu umat. Betul apa kagak? Setiap ceramah tutup telinga. Mana nggak ada mobil, ceramah nggak pakai diamplopin, pulang nggak diberkatin, lah sampai kagak gede. Bu, tapi beda sama Nabi Nuh. Dakwah umat membangkang, dakwah umat nggak hiraukan, tutup telinga dengan jari jemari sekian lama. Lama-lama Nabi Nuh kagak sabar juga. Akhirnya doa pamungkasnya keluar, ya Rob, abisin aja deh umat, abisin, jangan pakai disisain. Allah kabul doanya, turun bencana, tapi melalui proses. Apa prosesnya? Nuh bikin kapal. Nabi Nuh disuruh bikin kapal sama Allah. Di mana? Di atas gunung. Kata umat, emang brengsek Nuh. PA lagunya bikin kapal di atas gunung, goblok. Umat emang brengsek. Belum tahu dia apa yang bakal terjadi. Bu, ya Rob, dari mana kayunya? Nanam dulu pohonnya sebelum jadi kapal. Suruh nanam dulu. Sekian ratus tahun itu pohon udah gede, baru ditebang. Udah tebang, naik ke gunung, bikin kapal. Bikin kapal. Bu, begitu bikin kapal kurang 4 papan lagi. Akhirnya ditambah itu papan. Semua papan tertulis nama Nabi dan Rasul, tinggal 4 lagi. Maka dikasih nama papan itu sahabat-sahabat Rasulullah yang 4. Setelah jadi itu kapal rapi, cakep dah pokoknya. Itu kapal diberakin sama umatnya. Rame-rame naik ke gunung, cuman berak doang di kapal. Penuh sama tai. Bu, penuh sama tai. Bu, itu kapal udah cakep-cakep penuh ama tai. Pelan-pelan nggak mau. Semangat amat tai. Yang kedua lagi. Bu, udah penuh sama tai. Ada umat Nabi Nuh yang sakit, lumpuh, naik berak kecebur, sembuh. Ada yang buta, naik ke kapal, lagi berak kecebur, butanya sembuh. Ada yang sakit kusta, lepra, naik ke kapal, berak, sembuh. Rame-rame teriak, woi ada obat di kapal Nabi Nuh. Yang sakit rame-rame naik ke kapal, habis itu tai dikedukin. Udah bersih, Nabi Nuh ngomong, makan tai lu dewek. Bu, sampai segitunya. Setelah bersih, baru dah doa Nabi Nuh terwujud, dikabul oleh Allah. Turun bencana, angin kencang, hujan turun, banjir bandang, umat yang kafir tenggelam, orang yang beriman selamat naik kapal bersama Nabi Nuh, binatang selamat naik kapal sama Nabi Nuh. Cuman Kan'an putranya kagak selamat. Kan'an membangkang jadi anak Dora. Astag, anak Nabi bisa Dora. Makanya tanda-tanda kiamat itu banyak anak yang lawan orang. Tanda-tanda kiamat, banyak anak yang lawan orang, banyak anak yang durhaka sama orang, banyak merajalelanya orang jahat, banyaknya orang munafik. Ini tanda-tanda kiamat. Orang lebih percaya kepada pengkhianat. Naudzubillah min. Tanda-tanda kiamat. Bu, makin banyaknya muncul lesbi sama homoseks.
Coba lihat tuh viral di medsos, sudah dari terang-terangan tuh yang namanya lesbi, cium-ciuman. Betul kagak? Betul kagak? Homoseks, masjid tinggal megah indahnya, tapi hati manusia kotor. Tanda-tanda dia merajalelanya minum-minuman keras. Naudzubillah min. Mudah-mudahan anak kita soleha semua. Anak kita soleh semua. Amin ya robbal. Nabi Nuh nggak bisa kasih syafaat, mendoakan umatnya, diturunkan adab, malu sama Allah. Kata Nabi Nuh, hai umat, datanglah kalian menghadap kepada Nabi Ibrahim. Rame-rame, wahai Ibrahim, isma'lana, tolong kami beri syafaat, minta sama Allah. Nabi Ibrahim berhujah, aku nggak bisa beri syafaat karena malu. Dulu aku pernah berbohong selama hidup sebanyak 3 kali, walau bohongnya dalam kebenaran. Jadi bohong boleh, asal dalam kebenaran. Contohnya apa? Bini masak keasinan, begitu bapak makan, pas diuyup tuh sayur asin. Kata bini, abang masakan mama bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Nah, rasain aja dewek dah. Apa-apa, bohong dalam kebenaran. Nabi Ibrahim berhujah, gak bisa memberi syafaat karena pernah berbohong. Kata Nabi Ibrahim, hai umat, datanglah menghadap kepada Nabi Musa. Nabi Musa didatangin, ya Musa isma'lana, tolong kami beri syafaat. Nabi Musa pun gak sanggup. Kenapa? Pernah mukul anak muda yang sedang berselisih, dibelaklah anak muda yang benar, dibelaklah anak muda yang benar, dipukul anak muda yang salah, sekali pukul mati. Kaget lagi, ketipu loh. Mudah-mudahan yang jantungan sehat. Amin ya robbal. Dipukul sekali pukul Nabi Musa itu gede. Nabi Musa gede, tinggi. Nabi Musa gede, tinggi. Nabi Ibrahim juga tingginya 18 meter, Pak. Nabi Ibrahim tingginya 18 meter. Nabi Adam lebih tinggi lagi, 40 sampai 50-an meter. Masya Allah. Siti Hawa juga tinggi gede. Kalau lakinya tinggi, Siti Hawa tinggi juga. Nabi Adamnya ganteng, Siti Hawa Siti Hawa cantik, Bu, tercantik di dunia sampai kiamat, nggak ada yang ngalahin cantiknya. Siti Hawa manusia pertama tercantik. Setelah Siti Hawa siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah, itu wanita tercantik kedua. Tapi mereka cantik-cantik ya, nggak sombong. Beda perempuan sekarang, belum seberapa cantik udah pada sombong. Ngobrol aurat di TikTok, sampai goyang-goyang TikTok. Astagfirullahaladzim. Bari tonggang-tonggeng, tete kelihatan, paha kelihatan, dada kelihatan, najis lalala. Ibu. Jadi bukan kecantikan yang kita dambakan. Karena setiap perempuan cantik belum tentu baik. Kalau wanita baik udah pasti cantik. Boleh cari yang cantik asal hatinya baik. Tapi sekarang cantik-cantik hatinya busuk. Banyak apa enggak? Banyak enggak? Jadi mending punya bini cantik hatinya busuk, apa pas-pasan akhlaknya bagus. Mending yang mana, Pak? Mending yang mana? Mending yang cakep tapi hatinya baik. Insya memang rada-rada susah. Wajahnya cakep, hatinya jelek. Ya, hatinya busuk. Tidak banyak istri-istri zaman sekarang yang suka ngelawan suami. Itu istri-istri yang tidak bakal dapat mencium baunya sor. Istri yang suka ngelawan suami. Naudzubillah min. Maka nanti ada 5 siksaan buat para istri di akhirat. Ada yang disiksa di neraka, ditarik rambutnya, tercecer otaknya. Siapa itu? Itu istri yang ketika di dunia selama hidup dia nggak pernah mau menutup aurat, kemana-mana auratnya ngablang. Astaga. Tapi kalau sini kan soleha semua. Auratnya pada rapat semua. Tahu besok siang mah. Kalau lagi ngaji mah pada rapet auratnya. Besok siang kegerahan. Di belakang beri bekipas, pakai kutang doangan, nenek-nenek. Kata nenek-nenek, Ustadz, siapa yang nafsu ngeliat nenek-nenek? Kagak begitu, Nek. Nafsu mah kagak sembarangan. Mau lihat nenek-nenek, mau anak muda. Kadang-kadang kalau udah nafsu bisa terjadi anak muda merkosa nenek-nenek. Dulu ada anak muda diperkosa nenek-nenek 70 tahun. Begitu diperkosa, anak mudanya mati. Begitu mati anak mudanya habis merkosa nenek-nenek 70 tahun, dibawa ke rumah sakit, diotopsi. Ternyata setelah diotopsi, anak muda ini mati sebabnya keracunan susu kadaluarsa nenek ini. Astaga. Lagian kagak puguh lagut anak muda nenek-nenek diperkosa. Astaga. Ada lagi perempuan istri yang disiksa digantung pakai payudaraannya.
Siapa itu? Itu seorang istri perempuan yang ketika di dunia suka memperlihatkan tubuhnya kepada orang laki yang bukan mahramnya. Ada lagi perempuan istri yang disiksa oleh Allah di neraka. Apa siksaannya? Dimasukin dari kemaluannya kalah dengki. Habis itu isi perutnya sampai keluar dimakan. Siapa itu? Orang yang suka tidak menjaga aurat kemaluannya. Naudzubillah min. Ada lagi istri yang disiksa di neraka, makan dagingnya dewek. Siapa itu? Itu perempuan istri yang ketika di dunia mereka itu suka memperlihatkan tubuhnya kepada orang laki yang bukan mahramnya. Ada lagi perempuan yang ketika disiksa di dalam neraka, mereka itu merobek-robek perutnya sendiri, dimakan isi perutnya. Itu perempuan yang suka mengumbar, yang suka nyeritain aib suami. Bayangin aja aib suami diceritain kemana-mana. Di majlis taklim ngomong, Pak Haji, laki gua payah banget. Laki dipayah-payahin padahal anaknya udah 6. Bu, jaga, jangan sampai suka buka aib jangan suka gibah ngomong-ngomongin siapapun orang, apalagi sebab nanti ketika ada jembat di atas Shiratal Mustaqim, udah nyampe di kontoro depan pintu surga, itu orang dibalikin oleh Allah dari awal jalan kecebur ke jurang neraka. Siapa itu? Itu orang yang ketika di dunia dia ibadah rajin, datang ke akhirat bawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, umroh, ibadah yang lain, tapi pahalanya dikasih buat orang yang dizolimin. Siapa? Orang yang disakitin dengan ucapan dan perbuatannya, diceritain aib orang lain dan saudaranya kepada orang lain, maka nanti di akhirat termasuk orang yang bangkrut, pahalanya habis, Allah kasih buat orang yang diomong-omong. Naudzubillah min. Makanya jaga mulut, jangan sampai ngomong-ngomongin. Oma kan udah ngingetin kita, Bang Oma. Ibu kenal nggak Roma Irama? Kenalan di mana? Ngaku itu. Kata Roma begini, mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya, semut yang di seberang lautan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan. Kan Bang Haji kalau nyanyi suka begitu, ada nya, tapi dia mah enak. Beda ibu, mencret Pak. Astag. Bu, sampai mana tadi ceramah? Nabi Musa nggak sanggup beri syafaat karena pernah mukul anak muda sekali pukul Kata Nabi Musa, ai umat datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa kita mintain syafaat. Nabi Isa angkat tangan dan tidak berhujah. Lalu kata Nabi Isa, datanglah menghadap kepada kekasih Allah yang mulia, manusia, Nabi Rasul pilihan Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Datang kita menghadap. Lalu apa kata baginda Nabi? Ana laha, ana laha, ana laha. Rasulullah satu-satunya yang mampu memberi syafaat. Alhamdulillah. Nanti ketika kita haus di padang mahsyar, Nabi kasih kita minum dari telaganya. Begitu Nabi orang pertama lintas di atas Shiratal Mustaqim, begitu sampai depan pintu surga, umatnya pun kita semua mengikuti melintas di atas Shiratal Mustaqim. Ada yang melintas kemudian kecebur ke jurang neraka. Ada ketika lintas di neraka di Shiratal Mustaqim, selamat sampai nyebrang ke pintu surga. Ada yang kecebur, itu dalamnya jurang neraka. Dari titian Shiratal Mustaqim perjalanan 70 tahun, dan siksa neraka yang paling kecil, paling ringan, nginjek bara api neraka, itu baraknya cuma sebesar biji sawi. Itu yang mendidih otak kita, itu saking panasnya api neraka. Ibu, Nabi nggak tega. Ketika kita lintas di Shiratal Mustaqim, Nabi ngedoa, ya Rabb, Allahumma salim, selamatkan umatku. Ada yang kecebur, Nabi nggak tega lihat umatnya terbakar di neraka. Ngedoa, ya Rabb, selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman. Walau seberat biji korma diangkat dari neraka, masukin surga. Alhamdulillah. Ya Rabb, selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman, walau seberat biji sawi, diangkat dari neraka, masukin surga. Nabi ngedoa lagi, ya Rabb, selamatkan umatku yang ketika di dunia tidak punya amal,
sholat enggak, ngaji enggak, ibadah enggak. Rupanya ini bajingan, pendosa, ahli maksiat, mabuk iya, ngejabla iya, jinah iya, pokoknya segala macam dosa dilakukan, enggak punya amal. Tapi kata Nabi pernah ucap la ilaha, masih dibela dan diselamatkan, diangkat dari neraka, dimasukin ke surga. Itulah rahmat Allah melalui syafaat Nabi kita. Maka buktikan cinta sama Nabi dengan apa? Kata Imam Ali Zainal Abidin, cinta sama Nabi buktikan dengan banyak sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tubash wa amlana wa jami' wa mu'allimina wa min yaumina madaila. Satu kali sholawat Allah balas 10. Dan kata Nabi, siapa yang sholawat 10 kali pagi, 10 kali sore, nanti ketika jembat di atas Shiratal Mustaqim, dituntun tangan kita digandeng sama malaikat Jibril. Ya Allah, yang gandeng malaikat Jibril. Ibu jalan digandeng laki aja hati seneng, bapak jalan digandeng janda bunga. Betul Bapak? Apalagi yang gandeng malaikat Jibril. Maka banyak-banyak sholat, yang panjang yang pendek serah. Salawat mah nggak pakai guru, boleh nyampe. Salawat dibaca ribuan nggak bikin gila, makin banyak makin berkaromah. Habis sholat jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maghrib subuh 7 kali. Nanti itu yang namanya api neraka nggak bakal nyentuh tubuh kita. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, maghrib 7, subuh 7, baca itu, nanti neraka nggak bakal nyentuh tubuh kita. Takut. Alhamdulillah. Baca lagi kalimat-kalimat thayyibah yang sangat istimewa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau dibaca, kesulitan kita sebanyak apapun Allah kasih jalan keluar, Bu. Orang yang zalimin kita nggak usah kita balas dengan kezaliman lagi, nggak usah Bu. Ibu baca la ilaha illa anta aja udah. Baca itu, Allah yang akan membalas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta. Mampus. Zikir. Apalagi sholat. Kalau zikir yang lain niat kita riya nggak nyampe. Zikir yang lain kurang ikhlas, nggak nyampe. Sholawat mau riya bacanya, mau pengen dipuji orang, niatnya sombong, niat sholawatnya kagak ikhlas, nyampe sama Nabi. Ini karena Allah memandang kemuliaan Rasulullah. Tanpa bimbingan guru, sholawat yang dibaca nyampe. Karena dalam Bahjatul Wasail Bisargi Masail, kitab itu menjelaskan anna sholata ala Nabi tusallu ilallah min ghairi syai'. Sholawat yang kita baca tanpa bimbingan guru nyampe kepada Rasulullah. Sholawatnya didangdutin boleh, mau sholawatnya diindiain nggak apa-apa. Mau nggak sholawatnya diindiain? Ya kita nyanyi India dulu, boleh kagak? Sholawat itu juga Jabangga hardam marke di dilsi ye pyar berkatang. Orang dia nggak boleh ketemu tiang, Pak. Mengempet. Di Indiain nggak apa-apa. Ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi asyad. Bini kalau lagi marah jangan timpalin marah, ibu sholawatin, bapak sholawatin. Laki kalau lagi marah, ibu jangan timpalin marah, sholawatin tuh laki. Bini marah Pak, jangan timpalin marah Pak, sholawatin Pak. Ummi, nggak bakal marah Pak. Yakin Pak, kata bini ya laki gua stres ini. Kata marah. Praktekin besok Pak, bener. Begitu pun ibu-ibu, laki kalau lagi marah, ibu jangan timpalin, balas sholawat. Ahmad ya Habibi, insya Allah nggak jadi berantem, jadi lomba marawis. Ya Bu ya, masa. Jadi buktikan cinta sama Nabi, banyak sholat. Alhamdulillah.
Yang kedua, jaga warisan Nabi. Apa? Taraktu bikum amrayn ma in tamassakum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, apabila dijadikan pedoman tidak akan sesat kita. Dunia selamat, akhirat selamat. Apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaan hadis dan sunnah? Karena ini waktu yang lama, jadi saya nggak ceritain makan waktu yang lama. Singkat saja karena waktu sudah lama. Yang penting jaga warisan Nabi, Al-Qur'an dan sunnah. Coba nih adik-adik nih, adik-adik coba saya ini saya tes. Pastinya ada di sini anak pintar ngaji semua. Aku baca ayat, adik-adik sambungin ya. Ya. Mau gak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini Pak, anak pintar ngaji begini, ini karena berkat di samping gurunya ngajinya, ini berkat bimbingan emak-emaknya. Kenapa? Saya yakin emak-emaknya karena pintar ngaji semua ini. Coba sekarang aku tes emak-emaknya, maaf bang. Aku tes emak-emak. Coba mak, aku baca ayat, mas sambungin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah wa wada'na alladzi wa rafa'na fa inna ma'al Fa'idha ya, ini pinter ngaji apa ini karena didikan bimbingan laki jadi mana? Ini coba sekarang aku tes bapak-bapaknya. Ayo bapak jangan kalah waktu ini. Aku baca ayat bapak sambungin ya. Jangan malu-malu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu jangan malu-maluin. Bapak-bapak bukan kagak apal, tawadu. Tenang berdiri. Alhamdulillah. Anak-anak ngaji, adik-adik ngaji ya. Jangan kebanyakan nyanyi ya. Banyakin yang kecil baca alif-alifan, yang gedean dikit alif beneran ya. Tahu nggak alif-alifan? Di atas a di bawah i a do ma o a i u mim patama tapatata lam do malu matalu ba do ma bu ba do ma bu tapatata puta matalu buta. Itu lihat kakaknya ngaji, adiknya lihat kakaknya ngaji, ngikutin aja. Ada yang kecil dia cari sono sini ikro, dapat ikro, dia baca tuh baca ikro. Aba ba a ba ciluk ba. Mau lagu apa? Yang penting kadang-kadang nyanyi doangan. Boleh anak nyanyi, itu bagian dari seni. Asalkan tanamkan iman supaya jadi seniman dari. Ya seni boleh, hidup tanpa seni terasa ham. Apa deh kalau pakai seni kan enak. Ada ndak ada? Pakai seni enak kan? Allah enak kata azan begini. Kenapa enak? Pertama yang azan suaranya lumayan. Ada ngapa dikit suara saya. Kedua pakai sen. Itu kira-kira kalau azan begitu enak dengernya. Tuh azan Mekah begitu Bu. Ya. Ada yang begini model Allahu Akbar Allahu Akbar. Azan Cianjur biasa begitu lagunya, Cianjur. Jakarta beda. Allahu Akbar Allahu Akbar. Jakarta. Ada yang begini lagu nih, Bu. Allahu Akbar. Azan sini. Yang ajan hati-hati. Aduh. Udah gigi ombong, napas ngap-ngapan. Pakai ajan kagak mati kayak untung gitu. Bo, adan. Pakai seni enak gak? Coba-coba aja nggak pakai seni. Besok anak muda masuk musola, pegang mic adan subuh nggak pakai seni, ngaco. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sekampung denger tuh. Dia beradzan begitu rame-rame ke musola. Bukan pengen sholat,
Cuma bentuk yang azan siapa? Ayo anak muda, azan pakai lagu. Jangan azan selagu-lagunya. Pengen viral, azan selagu-lagunya. Ngaco juga. Ayalah sholat, ayalah sholat, ayalah sholat, ayalah sholat. Najis. Astaga. Bo, tidak ada seni yang paling indah kecuali Al-Qur'an. Ajarkan anak-anak kita, tanamkan supaya cinta gemar kepada Qur'an. Ibu-ibu juga, ibu ya. Bu, baca Quran, hati makin terang, turun rahmat Al-Qur'an bisa jadi obat. Wa nunazzilu kurang semangat, kurang kompak. Jawabnya yang kompak, yang semangat. Setuju? Ibu-ibu semua jawab. Kalau ada nggak jawab, saya doain lakinya kawin lagi. Yang perawan kagak jawab, aku doain gak laku-laku. Bapak-bapak nggak jawab, nggak apa-apa. CS, Pak. Kepaksa, takut lagi pada kaum. Bu, seni itu tapi jangan nodain seni. Dangdut indah. Cuman sekarang terasa tidak indah karena penyanyinya yang pada brengsek. Nodain seni dangdut, betul? Naik panggung, celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salon, yang mati-matian. Bapak-bapak nonton dibawa ngap-ngapan, mati-matian. Udah kayak kan cahaya dicengkalin, maaf. Betul. Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor, Inul Lengser, Uut naik goyang macor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Reni Ajis goyang bulldozer, Wawak Marisa goyang koplok, Nita Karya goyang heboh, Tita Rizky goyang dada bergetar, bayangin bang dada bergetar, kayak ada setrumnya. Desi goyang vibrator, Sari goyang pula-pula, Saskia Gotek goyang intip, Syahrini goyang Morina, Cita-Citata goyang Dumang, Dua Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawon goyang esek-esek, Layang Belon ada goyang nyungsep. Udah kata dia aja, jangan pakai ngomong. Saya mah apal bukan berarti nonton, ngapalin. Buat nyari bahan. Bandwidth. Alhamdulillah. Yang ketiga, jaga akhlak. Setelah maulid, perbaiki akhlak. Ada akhlak rumah tangga suami dengan istri. Istri jangan sampai merentah-merentah, laki nggak boleh. Jangan sampai bentak-bentak, laki nggak boleh. Sekarang banyak istri nggak punya akhlak, beda zaman dulu. Akhlaknya cakep, laki marah, mata melotot, tulang pinggang, berini merengket. Kagak berani ngapa-ngapain. Bini sekarang beda, laki melotot, mata merah, tolak pinggang, ngomel, bininya masuk loh. Ada begitu, ada. Mana dia orang? Astaga. Nabi pernah kesal juga, bukan Nabi nggak pernah kesal, manusia, tapi beda sama kita, bukan berarti Nabi nggak pernah marah, Nabi juga pernah marah, cuman marahnya pakai akhlak. Siti Aisyah, pencemburu, bukan berarti Siti Aisyah nggak punya pencemburu, tapi cemburuannya juga pakai akhlak, Nabi ngajarin akhlak dalam rumah tangga suami dengan istri. Nggak pernah Nabi manggil Siti Khadijah dengan menyebut namanya, nggak pernah pulang-pulang dari mana-mana, DJ. Selalu dipanggilnya mesra, ya Habibah, enak. Ya Habibah. Khadijah dipanggil wahai kekasihku, ya Habibah, enak bu. Siti Aisyah nggak pernah dipanggil Aisyah. Selalu dipanggil mesra, ya Humairah, isim tasghir dari Ahmad yang pipinya kemerah-merahan. Kenapa?
Bu Siti Aisyah pipinya putih, merah merona, maka Nabi panggil Humairah, merahnya asli, Bu. Bu, beda dengan perempuan sekarang, penuh kepalsuan. Bibir merah palsu, pipi merah palsu, bolo mata lentik anti badai palsu, pantat gede busa. Nabi ngajarin kita seakan-akan panggil laki, panggil istri yang mesra, yang indah. Ibarat sekarang, mama, papa, kan gitu. Kalau mami, papi. Kalau abi, umi. Kalau ayah, bunda. Kalau aa balik kemana? Ii, balik Ini ngajarin benar, Bu. Kalau manggilnya enak, mama, papa, anak nurut. Mama, papa. Ada anak yang manggil ibunya bunda, boleh, asal jangan manggil bapaknya panda. Nah kalau ibunya dipanggil bunda, ayahnya panda, anaknya beruang. Bapak-bapak nanya, Pak Ustadz, boleh nggak kita manggil bini pakai panggilan Nabi nyebut Siti Humairah? Ya Humairah, boleh Pak, nggak apa-apa. Asalkan sesuaikan kondisi pipi istri kita. Kalau memang bini istri kita pipinya putih, merah merona, Humairah pantes. Tapi kalau hitam blue Pak, nggak pantes Pak Humairah. Panggil aja Hajar Aswad, Opi. Lalu gimana kalau udah hitam, burik digaruk ngebul, panggilnya apa? Ya ampun. Kadang-kadang ada laki bini manggil namanya, ada nggak? Lakinya Mamat, bini teriak-teriakan nyari laki, kenapa? Nggak ada, karena datang tamu, pas dilongok di warung kopi. Itu laki bawa anak umur 7 tahun nongkrong di warung kopi, bini teriak, Mat, ada tetamu. Anak dengar emaknya teriak, anak ngomong, mat dipanggil ibu. Ini ngajarin anak kalau begitu. Astaga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga habis maulid musola kita, masjid kita makin syiar dengan sholat jamaah, akhlak kita makin cakep, akhlak dengan suami, akhlak dengan istri, akhlak dengan orang tua, akhlak hidup bertetangga, akhlak kepada Allah. 5 waktu jangan ditil, ya, sholat sunnah perban. Nah, Nabi adalah contoh kita, dosa diampunin, sholat dijamin, ibadahnya luar biasa, sujudnya hebat, syukurnya mantap. Mudah-mudahan insya Allah kita jadi umat Nabi yang istiqomah. Liridahillah ala hadhihi wa ala kulli صالحة وإلى حضرة النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, itulah mereka yang mendapat keamanan dan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini. Sekian, terima kasih. Jangan pulang dulu, selesai doa baru kita pulang sama-sama. Ya Bu ya. Buah kedong-dong dibolak-balik, biar gondrong jadi mubalek. Buah kedong-dong ada di loyang, biar gondrong yang penting sembahyang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah daripada botak atau becus ngaji. Alhamdulillah. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik ke loteng. Siapin plastik panitia, kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti pulang aku tenteng. Bukan bilangin umat ingetin. Kadang kalau nggak diingetin berkat lupa, amplop lupa. Saya pernah Bu ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop Bu. Saya ceramah nyelonong ke mobil, dewek-dewek, nggak ada yang ngasih apa-apa. Padahal ke mobil udah jalan pelan-pelan, kagak inget juga panitia.
Sampai duduk di mobil, jangan jalan dulu biar tungguin. Kagak ingat juga. Akhirnya pulang baru muter tasbih, ya Allah, ingetin. Alhamdulillah. Ke panitia ingat dari Depok naik motor nyampe rumah jam 3 pagi, ngetok pintu, saya kirain memedi, Bu. Pas buka pintu, cium tangan bolak-balik sambil berkata, maaf Kiai, lupa ngasih amplop. Aku pun berkata, ya Ustaz, aku pun nggak bisa tidur mikirin kamu. Tapi alhamdulillah gara-gara lupa isi amplop nambah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, ada manfaatnya. Bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.